ada tradisi dan ritual 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ditemukan pada kitab Weda. Di sini saya katakan bahwa tradisi tahlilan ya bukan merupakan ajaran daripada Weda, ya bukan ajaran agama Hindu. Ya. Aduh, Heri ngawur lagi teman-teman. Sudah salah ya, kalau menyerang kegiatan tahlilan itu sudah salah. Lah ini sumbernya malah salah juga. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video ini saya akan tayangkan sebuah video juga di mana video ini akan membuktikan bahwa salah ya apabila si Heri ini terus-terusan menyerang kegiatan tahlilan dan menganggap tahlilan itu adalah ajarannya Hindu. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi kurang bukti apa lagi? Ya, kalau kalian belum punya kitab Weda, beli ya, baca sendiri ya. Bagaimana tradisi tahlilan itu memang diambil dari tradisi Hindu. Nah, di sini dia bilang bahwa tradisi tahlilan itu adalah tradisinya orang Hindu. Di sini saya juga ingin berhujah kepada Ustadz. Ustadz ini adalah mantan pendeta Hindu. Dia berhujah kepada seseorang mu'alaf ya, seseorang mantan pendeta Hindu katanya. Atau mantan dari Hindu, yang dimana beliau memaparkan dari satu kitab yang membenarkan bahwa ajaran tahlilan, tradisi tahlilan ini bersumber dari Hindu. Nah, dia mengatakan dia berhujah kepada seorang mu'alaf, mantan pendeta Hindu atau mantan orang Hindu ya. Dia berhujah dengan beberapa bukti, Nah, tetapi yang jadi masalah adalah apakah ustadznya si Heri, seorang mantan pendeta Hindu itu benar omongannya? Kita simak dulu buktinya. Yang kedua, di dalam buku karya Ida Bedande Adi Suripto, ini buku aslinya. Ya. Jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Kalau tidak terima disuruh menggugat penyusun bukunya. Ini mirip ya kelakuannya, mirip dengan si Heri. Apa miripnya? Miripnya yaitu adalah dia tidak mau disalahkan. Kalau ada sesuatu yang salah dalam omongannya dia tidak mau disalahkan. Salahkan ustadz saya berhujah kepada mereka. Seperti itu kelakuannya. Tetapi di dalam videonya itu pasti juga ada pendapat pribadinya yang disampaikan. Tetapi kalau ada yang salah, dia tidak mau disalahkan. Salahkan saja ustadznya, salahkan saja penyusun bukunya, seperti itu. Belakang ini ada nomor telepon beliau, silakan gugat beliau. Nomor telepon. Siapa beliau? Beliau Siapa? adalah duta dari agama Hindu, Duta. dari Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Nah, si penulis ini, penyusun ini adalah duta dari 4 negara, duta ke 4 negara luar negeri, dan juga sebagai sekretaris, ya, sekretaris sebuah organisasi. Ini kita nanti akan buktikan ya. Dan di sini saya hanya ingin meluruskan karena di dalam pro dan kontra ini ada seorang ustadz ya, akhirnya banyak juga yang ikut-ikutan ya, YouTuber bahwa tahlilan itu adalah tradisi ajaran Weda ya, ajaran Hindu ya. Ya mungkin mereka mengacu kepada salah satu buku. Sini terjadi beberapa kejanggalan. Sehingga saya ingin meluruskan atau memberi pandangan dari segi agama Hindu. Iya.
tradisi dia Ya. yang selalu berceramah kemana-mana bahwa Mm-mm. tahlilan itu adalah tradisi Hindu. Ya. Dia mengutip dari bukunya Adi Suripto. Ya. Ini buku yang tadi juga diperlihatkan oleh Ustadz Mu'alaf tadi, Ustadznya si Heri. Oke, sama bukunya. Adi Suripto, ya, itu yang berjudul Nilai-nilai Hindu di dalam Budaya Jawa. Ya. Ya, ini sebenarnya berwarna ya, cuman saya copy covernya aja. Copy. Ya. Nah, buku nilai-nilai Hindu dalam budaya Jawa ini yang disusun oleh Bapak Adi Suripto. Suripto. Ya, dia bilangnya bedande. Bedande. Kok semudah itu mendapatkan julukan pedande? Ya, bukan bedande tapi pedande. Pedande. Ya. Nah, setelah saya selusuri bahwa Bapak Adi Suripto ini juga bukan seorang Hindu. Duh. Ya. Jadi Bukan seorang Hindu, bukan seseorang yang beragama Hindu katanya. ini non Hindu. Non. Ya. Non Hindu ya. Nah, jadi ini lucu teman-teman. Lucu. Jadi siapa tuh? Si Heri ini menyerang tahlilan ya. Saya bahasanya menyerang karena selalu dibahas dan bukan dibahas kebaikannya, tetapi dibahas tentang tradisi yang dimirip-miripkan dengan agama lain, tradisi yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Makanya saya bilangnya ini adalah menyerang. Nah, jadi si Heri ini selalu menyerang tahlilannya orang NO. Pokoknya yang dari NO salah. Ini menurut si Heri seperti itu. Nah, ini yang lucu adalah ketika si Heri menyerang tahlilan berdasarkan omongannya dari seorang mu'alaf, mantan Hindu katanya. Padahal Ustadz Mu'alaf itu dia merujuk kepada buku karangan seseorang yang bukan Hindu. Jadi ini urut-urutannya lucu teman-teman. Dan ini akhirnya tidak nyambung. Akhirnya tidak nyambung. Karena apa? Karena Heri berhujah kepada seorang mu'alaf. Mu'alaf ini dari buku ya. Ustadz ini mendapatkan sumber informasi dari sebuah buku karangan seseorang yang bukan Hindu. Tetapi ngomongin Hindu. Ini nggak nyambung. Tapi kalau Bapak Wayan Amaluddin ini, beliau orang asli Hindu dan masih beragama Hindu. Jadi masih nyambung kalau ngomongin tentang masalah atau tentang pembahasan Hindu. Masih nyambung. Lanjut dulu. Jadi beliau ini non Hindu, ya, cuman dia memang penulis. Penulis. Yes, adalah budayawan. Budayawan. Ya, banyak mengenai apa budaya Jawa dari segi agama Islam, segi agama Hindu dan lain sebagainya. Jadi Bapak Adi Suripto ini adalah seorang budayawan yang sepertinya meneliti budaya Jawa, budaya Islam, budaya Hindu seperti itu. Ya, jadi itu dasarnya. Dan di sini juga Bapak Adi Suripto ini Ya. bukan dia sebagai sekretaris di PHDI. Oh, Partai bukan. Hindu Dharma Indonesia. Bukan sekretaris, ya, bukan sekretaris seperti yang diomongkan Pak Ustadz Mu'alaf tadi, bukan. Bukan ya. Kata Pak Wayan Amaluddin ini, Pak Adi Suripto ini bukan sekretarisnya. Ya, Anda salah informasinya ya. Salah. Karena ini yang ngomong asli orang Hindu ya, yang ngomong asli orang Hindu, bukan orang mantan Hindu, tetapi orang asli Hindu yang ngomong Her. Dan Heri ini sudah salah fatal ya, karena si Heri ini mempercayai seseorang yang non Hindu ya, seseorang yang non Hindu yaitu seorang budayawan
yang meneliti ya, yang meneliti tetapi non Hindu. Jadi si Heri ini mempercayai hal itu ya, mempercayai hal itu. Bahkan dibesar-besarkan bahwa Pak Adi Suripto ini adalah sekretaris, padahal bukan sekretaris. Padahal bukan sekretaris, tapi ya dipercaya. Yang penting sesuai dengan keinginannya si Heri, yaitu menjatuhkan tahlilan, menyerang kegiatan tahlilan, mempengaruhi umat Islam untuk tidak mau tahlilan. Intinya seperti itu. Jadi silahkan berpikir ya teman-teman, jangan sampai mudah terpengaruh oleh misionaris Wahaboy untuk menyerang tahlilan, menyerang kegiatan-kegiatannya yang ada di NU gitu. Lanjut Pak. Ya bagaimana dia bisa jadi sekretaris kalau dia itu non Hindu? Ini kan terjadi keanehan gitu ya. Jadi aneh ya teman-teman, aneh. Orang non Hindu kok menjadi sekretaris di organisasi atau apalah itu yang ada di Hindu? Nggak mungkin. Harus warga Hindu yang menjadi sekretaris. Tidak mungkin non Hindu ini menjadi sekretaris, kata Pak Wayan Amaluddin. Jangan hal-hal yang yang tidak benar ya, kesidaan, karena ini media sosial. Ya, jadi ungkapkanlah yang benar, kata Pak Wayan Amaluddin. Jangan sampai kalian berbohong demi sebuah misi, yaitu misi menyerang tahlilan di NU. Jangan ya Mas ya, jangan Mas Heri, jangan sampai menyebarkan informasi yang salah demi tujuanmu menjatuhkan NU. Lanjut Pak. Ya, nah di samping itu juga Adi Suripto ini bukan sebagai duta Hindu. Bukan duta. Duta Hindu di India, di Nepal, di Vatikan Roma. Waduh, ini aja udah salah. Salah. Hindu Nusantara ini tidak mengenal yang namanya duta, ya. Oh gitu. Misionaris atau yang khusus untuk mempengaruhi orang. Iya. Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya. Jadi di dalam Hindu ini tidak ada duta untuk mempengaruhi orang, ya. Tidak ada duta Hindu untuk mempengaruhi orang lain, kata Pak Wayan. Seperti itu. Jadi saya kasih tahu ya Pak Wayan ya. Saya kasih tahu kepada Pak Wayan. Yang sebetulnya duta, yang sebetulnya misionaris ini justru si Heri Pak. Si Heri ini duta Wahaboy, misionaris Wahaboy Pak. Kalau Anda belum tahu, saya kasih tahu Pak. Saya kasih tahu sekarang. Lanjut. Oke, itu dari segi nah, bukunya ini juga kan terbit tahun 2006 ya. Iya, 2006. Penerbitnya adalah Media Hindu. Media Hindu. Di sini Media Hindu tuh memang majalah agama Hindu ya khususnya ya. Iya. Tetapi di sini Media Hindu sebagai penerbit. Penerbit. Nah, yang lucunya lagi. Lucu. Jadi saya kasih tahu ya. Oke. Dia tadi di video bilang, ayah Buddha, kalau Anda tidak percaya dengan dalil-dalil ini, ya Anda boleh telepon. Di belakangnya ada nomor telepon. Telepon. Bapak Adi Suripto. Iya. Mana ada telepon pengarang di belakang? Ya, di sini yang ada adalah ISBN. ISBN. ISBN 375992247. Itu bukan nomor telepon. Bukan. Ini nomor ISBN. Ya, di dalam dunia percetakan penerbitan buku. Ya. Ini adalah kode buat penerbit. Kode. Buku yang telah diterbitkan. Ya. Jadi sudah didaftarkan di negara, khususnya Perpustakaan Nasional di Salemba. Ya, saya tahu itu karena saya juga penulis ya. Saya menulis beberapa buku. Jadi ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Wayan ya.
Luar biasa ya. Jadi ustadznya si Heri tadi yang dijadikan hujah ya. Hujahnya si Heri ini kan kepada seorang ustadz mu'alaf. Ustadznya tadi mengatakan bahwa kalau tidak percaya atau pengen menggugat silahkan telepon Pak Adi Suripto di nomor yang ada di buku itu. Nah, itu bukan nomor telepon, Pak. Itu bukan nomor telepon. Seperti yang dikatakan Pak Wayan, itu adalah semacam kode bahwa buku itu telah didaftarkan ya. Bahwa si penerbit telah mendaftarkan buku itu. Pokoknya lucu ya. Pokoknya lucu kalau membahas Heri tentang tahlilan ini pasti lucu. Karena apa? Karena dia tidak mau tahlilan, tetapi mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk juga ikut sama dia tidak tahlilan. Sampai-sampai dalil yang digunakan oleh budayawan, ya, dalil yang digunakan oleh budayawan dalam meneliti itu dipakai oleh si Heri dan juga berhujah kepada Ustadz Mu'alaf yang halu. Digunakan juga untuk menyerang tahlilan. Aduh, lanjut dulu lah. Oke. Nah, dia di sini referensinya katanya Weda. Weda. Dari apa? Sama Weda. Sama Weda. Sama Weda Samhita. Terus buku 1 bagian 1 halaman 20. Nah, dari penyebutannya juga sudah salah. Salah. Di dalam Weda itu yang dikenal adalah ya, Mandala 1, ya, Suta 1, Suta 1. 20. Ya. Di sini aja udah salah. Salah. Karena Anda bukan Hindu. Ya. Nah, di sini dia bilang. Gimana, Pak? Pak? Saya kutip nih. Bunyinya. Ya, oke. Purwajika prataka pramoredya resi barawajah badan titi sudi Murti. Tayur wantara mawaida dewata. Iya. Ini Chandra Gayatri Ayatnya. Agna ayahi nitai grano amya ditahi lil Tastasi. Barnesi Agne. Bahwa Artinya. Apa, Pak? Lakukanlah pengorbanan pada orang tuamu dan lakukanlah kirim doa pada orang tuamu di hari pertama, ke-3, ke-7, ke-40, 100, mendak pisan, mendak pintu, nyewu 1000 harinya. 1000. Nah, ini dari saya nggak tahu ini bahasa apa ini. Bahasa apa ini? Ya, kalau dibilang bahasa Sanskerta ya enggak juga. Enggak juga. Ya, saya juga gini-gini juga ya tahulah sedikit-sedikit bahasa Sanskerta ya. Karena kita ya baca mantra, berdoa dan sebagainya ya banyak pakai bahasa Sanskerta ya. Dan ya kalau dibilang bahasa Bali kuno juga enggak ada. Enggak ada. Kalau dibilang bahasa Jawa kuno juga enggak ada juga. Enggak ada juga. Ya, jadi nih bahasanya apa ya? Buat saya ini enggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak sinkron. Enggak sinkron. Kalau orang Bali bilang nih nyaplir, ya. Nyaplir kata orang Bali. Nyaplir, enggak nyambung. Nyaplir Mas Heri, nyaplir ya. Jadi dalil-dalilnya orang nyaplir ini kok digunakan untuk menyerang orang NU. Aduh Mas Heri. Masih panjang sebenarnya teman-teman. Pembahasannya Bapak Wayan Amaluddin ini sebenarnya masih panjang sekali. Tetapi saya singkat di sini, saya lanjutkan di video berikutnya biar nggak terlalu kepanjangan. Oke, selalu pantau terus Tantos Momen. Bukan Tantos Momen. Tantos Momen sudah ditutup sama si Heri. Pantau terus Tantos Golden, nanti akan saya bahas kelanjutannya biar nggak terlalu kepanjangan.